Haleluya, biarlah setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Allah sebab Ia telah bangkit. Amin. Dan kiranya kita semua mengucap syukur kepada Allah Bapa karena Ia telah mengirim Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk mati bagi kami, dan kami merayakan ini karena Ia telah bangkit dan Ia hidup. Amin. Maka kita pun akan bangkit. Amin. Itulah mengapa judul khotbah hari ini adalah orang benar akan bangkit lagi bahkan 7 kali. Kita telah membaca di ayat bacaan hari ini dari Amsal 24 ayat 15 sampai 16 bahwa orang yang benar akan bangkit 7 kali. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan hari Minggu Kebangkitan bukan hanya sebuah perayaan gereja tahunan saja, tetapi hari ini adalah hari paling mulia dan paling penting untuk seluruh iman Kristen. Karena kekristenan bukan sekedar agama yang mengajarkan moralitas saja, tetapi kekristenan adalah kekristenan berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Dan jika Yesus tidak bangkit kembali, maka kekristenan tidak akan ada di sini. Kita tidak akan berkumpul di sini dan akan sia-sia ibadah kita sia-sia. Dan itulah mengapa hari ini kebangkitan Yesus Kristus adalah hari paling penting untuk umat Kristen. Dan ini adalah alasan mengapa kita berkumpul hari ini, dan ini juga adalah alasan mengapa kita memiliki harapan akan memasuki kerajaan sorga. Jadi hari ini kiranya kita sungguh-sungguh pahami alasan mengapa kebangkitan Yesus itu penting. Hari ini saya berdoa melalui pesan ini dan kiranya kita menjadi lebih yakin akan fakta bahwa Yesus telah bangkit. Hari ini bukan hanya perayaan di mana kita ke gereja dan makan-makan, tetapi hari ini adalah alasan mengapa kita dapat hidup dan bangkit kembali. Jadi poin pertama, orang benar mungkin jatuh tetapi tidak akan sepenuhnya tumbang. Kita mungkin merayakan hari ini, dan tetapi kalian mungkin ada sesuatu dalam hati kalian yang memberati kalian. Dan hari ini akan menjadi suatu hari yang akan berlalu saja. Tapi bagaimana dengan seminggu ini? Bagaimana dengan bisnis kalian, hubungan-hubungan kalian, keluarga kalian yang mungkin belum tidak baik-baik saja? Dan itu mungkin beberapa alasan yang membuat kita datang ke gereja hari ini dengan hati yang berat. Tapi ayat bacaan kita hari ini di ayat 16 memberitahu kita bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Dan mungkin kita bertanya, apakah kita orang benar? Apakah kita orang benar yang akan bangkit kembali? Karena ayat bacaan kita hari ini membandingkan orang benar dengan orang yang fasik. Dan kalau kita mau bangun kembali, maka kita harus menjadi orang yang benar. Apakah kalian orang yang benar? Amin. Kata benar di sini bukan berarti orang yang sempurna, yang hidup tanpa cacat dengan kekuatannya sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua orang berada di bawah dosa. Tidak ada seseorang pun yang benar di sini. Dan kalau kita lihat di Roma 3 ayat 23 sampai 24, dibaca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi orang benar dengan kekuatan kita sendiri. Karena di sini dikatakan bahwa mereka dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita telah dibenarkan. Dan itu adalah sebuah hadiah yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Jadi, apakah kalian sekarang merasa kalian orang benar? Kalian mungkin dapat berkata, kalian orang benar kalau kalian percaya Yesus. Karena hari ini Yesus bangkit kembali. Karena hari ini, ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk mengambil seluruh dosa-dosa kita, dan dia matikan dosa-dosa kita, dan dia bangkit untuk membenarkan kita. Itulah yang dimaksudkan ketika dibilang bahwa ia memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus, kita memiliki hadiah ini karena Yesus telah bangkit. Sehingga orang yang benar bukanlah orang yang memiliki kebenarannya sendiri, bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan orang yang sempurna, melainkan seseorang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan coba saya tanya sekali lagi, apakah kalian orang benar? Maka kalian akan bangkit kembali. Dan orang percaya lemah. Anda dan saya lemah. Dan seringkali kita jatuh, kita gagal. Abraham gagal, Daud gagal, Petrus juga ada gagal. Dan setiap kegagalan atau kejatuhan mereka itu bukan akhir mereka. Ya kan? Mereka belum selesai sampai di situ. Karena Allah menopang mereka. Jadi kita mungkin jatuh atau gagal, tapi itu bukan akhir kita. Karena Allah menopang kita. Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apakah kita dapat membaca ayat ini sekali lagi, tetapi daripada dikatakan iya, gantikan itu dengan saya. Jadi apabila saya jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan saya. Amin. Dan kita dapat mengatakan ini karena Yesus telah bangkit kembali. Sehingga orang yang percaya bukanlah seseorang yang sempurna yang tidak pernah berdosa. Dan kita mungkin jatuh karena suatu alasan atau kondisi atau banyak atau mungkin kita dilukai orang-orang, atau kita terbebani sakit penyakit kita, atau kita malu akan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Namun Allah mengatakan, tapi Allah mengangkat kita kembali, bahkan setiap kali, bahkan setelah kita jatuh. Jadi coba kalian ingat saudara-saudari kalian yang dulu hadir di gereja tapi tidak hadir hari ini. Mari kita doakan mereka di dalam hati kita supaya mereka bangkit kembali dalam iman. Amin. Dan angka 7 bukan merujuk pada angka yang secara harafiah saja. Jadi angka 7 ini adalah angka simbolis yang maknanya adalah kesempurnaan.
Jadi ini mencakup kejatuhan yang berulang-ulang, pencobaan yang tidak terduga, dan keputusasaan yang terus-menerus. Kita mungkin dapat berkata bahwa saya jatuh, tapi saya bangkit, lalu saya jatuh lagi. Berapa kali lagi harus saya jatuh? Berapa kali lagi harus saya mengalami kegelapan-kegelapan ini? Dan Tuhan berkata bahwa setiap kalinya Dia akan membangkitkan kita, Dia akan menopang kita, mengangkat kita kembali. Dan hasil akhir dari seorang percaya, tolong percaya bahwa kita akan bangkit kembali. Amin. Kita tidak akan selesai di bawah, tetapi hasil akhir kita tidak akan bergantung pada kekuatan kita sendiri, kelemahan kita sendiri, tetapi ini akan bergantung pada tangan Tuhan yang memegang kita. Jadi, satu hal yang jangan kita lakukan adalah jangan lepaskan tangan Allah. Kedua, alasan kita dapat bangkit kembali. Alasan mengapa kita dapat bangkit kembali, kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta sejarah dan juga adalah konfirmasi Allah. Dan ini adalah kebenaran pusat yang harus kita pegang teguh. Ini adalah kebenaran utama yang harus kita pegang teguh. Ini bukan hanya sebuah ungkapan keagamaan yang dimaksudkan untuk menghibur hati kita, tetapi kebangkitan Yesus bukan imajinasi kita dan bukan teori saja, bukan kebohongan. Kebangkitan Yesus adalah nyata. Dan Rasul Paulus bersaksi dengan sangat jelas tentang kebangkitan dalam 1 Korintus 15. Dan sebelum kita membaca pasal ini, saya mau ajak kalian untuk renungkan hal ini dan tanya pada diri kalian sendiri, apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus? Dan seberapa banyak saya mempercayainya? Apakah saya mempercayainya sebanyak saya percaya kepada Santa Claus? Atau maksudnya seberapa nyata fakta ini bagimu? Apakah ini hanya sebuah ide di dalam pikiranmu, sebuah imajinasi saja? Karena Anda dan saya belum pernah melihatnya terjadi secara fisik kan? Sehingga tidak mudah. Dan kita mungkin berpikir, ya semua orang Kristen percaya Yesus bangkit. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan ini di dalam pikiran kita dan hati kita, dan kita bertanya kepada diri kita, seberapa nyata fakta ini telah menjadi di dalam hidupku. Coba kalian renungkan. Rasul Paulus, apakah ia berada di sana ketika Yesus bangkit kembali? Tidak kan? Ia tidak melihat Yesus. Ia datangnya setelah Yesus bangkit. Jadi Rasul Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik. Dan Rasul Paulus yang ini, ia berada di posisi yang sama seperti Anda dan saya. Kita semua tidak pernah melihat Yesus secara fisik kan? Namun Rasul Paulus menyatakan ini di 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi argumen dia adalah bahwa dia tidak pernah melihat Yesus bangkit secara fisik, tidak pernah melihat Yesus disalibkan secara fisik juga. Tetapi dia percaya bahwa kitab suci, Alkitab ini nyata. Dan Alkitab ini adalah saksi akan apa yang telah Yesus lakukan. Jadi Alkitab ini, inilah yang
menyatakan kepada kita bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit kembali, dan semua yang Yesus lakukan di atas bumi ini sesuai dengan firman. Jadi kalau kita percaya kepada firman Allah, maka kita juga percaya kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Mereka yang memilih untuk tidak percaya kepada Yesus, mereka akan berdebat soal kebangkitan Yesus. Mereka berkata bahwa murid-murid Yesus membuat kebohongan bahwa Yesus bangkit karena mereka tidak bisa terima bahwa ia telah mati. Dan beberapa orang saat itu juga berkata bahwa Yesus tidak benar-benar mati, tetapi dia hanya pingsan dan bangun kembali. Jadi ada banyak cerita-cerita berbeda dan pandangan-pandangan berbeda tentang kebangkitan Yesus. Banyak juga yang berkata bahwa tubuh Yesus diculik oleh murid-muridnya. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa Yesus benar-benar mati, ia benar-benar dikuburkan, dan ia benar-benar bangkit kembali. Dan Rasul Paulus juga berkata bahwa ada banyak saksi. Jadi ini bukan hanya tentang kepercayaan dia sendiri, karena sekarang ia berkata ada banyak saksi. 1 Korintus 15 ayat 5-8, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi ketika Paulus menulis ini, dia berkata bahwa saya mengenal antara 500 orang itu, saya mengenal beberapa di antara mereka. Saya mengenal bahwa mereka, saya tahu, saya dengar bahwa mereka berjumpa dengan Yesus setelah dia bangkit. Tetapi, dan lanjut dikatakan, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dan apakah kita dapat berkata seperti ini? Bahwa ia menampakkan diri juga kepadaku, bahwa ia hidup. Dan saya berkata-kata dengannya tadi pagi. Jadi, saya merasakan hadiratnya, maka dia hidup. Apakah kita dan kesaksian Rasul Paulus sangat penting karena dia tidak berbicara soal kebangkitan secara jadi Rasul Paulus membicarakan tentang kebangkitan dengan sangat jelas, bukan dengan samar-samar. Dan yang sangat penting di sini adalah perubahan kehidupan para murid Yesus. Awalnya mereka adalah penakut, ya kan? Ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Tetapi tiba-tiba murid-murid ini menjadi sangat berani, dan mereka menjadi sangat berani sehingga mereka berani menghadapi kemartiran. Dan apa yang mengubah mereka? Mengapa mereka bisa membagikan Injil dengan begitu berani? Pada saat itu, Injil adalah bahwa Yesus bangkit kembali. Dan ketika mereka mati, dan mereka
menjadi martir demi menyatakan bahwa Yesus telah bangkit kembali. Dan apa yang membuat mereka berubah begitu drastis? Apakah kalian berpikir bahwa mereka akan mati dengan cara yang kejam seperti itu untuk sebuah kebohongan? Tidak kan? Hanya ada satu alasan, yaitu karena mereka benar-benar berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Karena mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Sama dengan Anda dan saya. Saya tadi bertanya, seberapa kalian percaya? Seberapa baik kalian dapat mempercayai kebangkitan Yesus Kristus? Apakah kalian mempercayainya sampai di titik kalian berani menjadi martir demi kebenaran? Dan kalau itu adalah sebuah fakta, maka kehidupan kita tidak akan mengubah fakta itu kan? Bahkan kalau kita tidak mengakui fakta itu, tetapi fakta itu akan tetap menjadi fakta. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi mereka berkata bahwa mereka membiarkan orang lain menghakimi mereka dan mereka telah mendengar tentang Yesus. Mereka telah berjumpa dengan Yesus. Mereka telah menyentuh Yesus dan mendengar suaranya. Bagaimana mereka dapat berhenti bersaksi akan Yesus? Mereka tidak memberikan hidup mereka untuk sebuah cerita yang dibuat-buat. Mereka bersaksi tentang apa yang mereka benar-benar telah lihat dan dengar. Gereja mula-mula tidak goyah, bahkan di bawah penganiayaan, karena kebangkitan adalah fakta. Itu adalah fakta yang tidak berubah. Apakah kita dapat mempercayai akan fakta kebangkitan Juru Selamat kita dengan cara yang seperti itu juga? Dan kebangkitan Yesus juga adalah konfirmasi Allah sendiri. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan nyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kebangkitannya, ia menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salib tampak bagi mata manusia sebagai kegagalan, tetapi kebangkitan adalah deklarasi surga bahwa Yesus adalah Allah. Dan tanpa kepercayaan ini, tanpa mempercayai kebangkitan, maka iman kita tidak dapat bertahan. Dan jika kebangkitannya benar, maka kebangkitan dan transfigurasi kita pun akan menjadi nyata. Kita menanti-nantikan surga. Dan jika kebangkitan Yesus tidak nyata, maka kita tidak dapat menantikan surga. Yesus benar-benar adalah anak Allah, dan ia benar-benar adalah juru selamat kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh renungkan ini. Seberapa nyata kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Apakah itu hanya sebuah cerita yang terjadi 2000 tahun yang lalu, atau apakah itu sesuatu yang terjadi sekarang di dalam hidup kita? Karena seberapa benar iman kita bergantung kepada seberapa nyata kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita lanjut ke poin terakhir, poin nomor 3, yaitu kebangkitan Yesus adalah pengharapan hidup kita dan dasar iman kita. Inilah yang saya maksudkan ketika saya berkata bahwa iman kita bergantung kepada apakah kebangkitan Yesus nyata atau tidak dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa jika Yesus tidak bangkit kembali, maka
saya berkhotbah dengan sia-sia dan iman kalian pun sia-sia. Ayat 17 sampai 18, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi apa kalian mendengar apa yang dia katakan di sini? Jika kebangkitan Yesus tidak nyata, maka iman kalian tidak berarti. Kalian kita semua buang waktu di sini kalau begitu. Dan dosa-dosa kalian tidak dicuci, belum dibersihkan, dan kalian semua akan menuju neraka. Dan semua orang yang kita kasihi di dalam Yesus, kita berpikir bahwa mereka di surga, tapi tidak. Dan inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Ini semua yang akan terjadi jika Yesus tidak bangkit kembali. Jadi itulah mengapa kebangkitan Yesus Kristus hari ini, jadi semua hal bergantung kepada kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini. Sehingga marilah kita mengucap syukur kepada Allah karena Yesus telah bangkit kembali. Amin. Itulah mengapa kita merayakan hari ini, supaya iman kita tidak sia-sia. Kita telah dibenarkan oleh kita telah dibenarkan di hadapan Allah oleh Yesus Kristus, dan kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita memiliki harapan yang hidup ini akan kerajaan sorga, akan kebangkitan dan transfigurasi karena Yesus telah bangkit. Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kematiannya di atas kayu salib adalah untuk dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya dari maut adalah untuk pembenaran kita supaya kita dapat menjadi orang benar. Dan di ayat bacaan kita hari ini dikatakan bahwa orang benar akan bangkit 7 kali. Bahkan kalau kita mati sekarang, 100% terkonfirmasi kalian akan bangkit kembali. Amin. Dan kita telah membaca juga di bertanggapan kita bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah mati. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia sekarang, makin hari berlalu, makin banyak kekacauan terjadi dan harapan mungkin semakin mengecil dan dunia menjadi semakin bahaya dan tidak stabil. Dan lihat pun tubuh kita sendiri dan kehidupan kita sendiri. Kita semakin tua. Anak-anak kita pun semakin tua. Kesehatan dapat gagal, kekayaan dapat gagal, hubungan-hubungan dapat gagal. Tapi marilah kita percaya bahwa kita akan bangkit kembali. Kesehatan kita akan bangkit, kekayaan kita akan bangkit, hubungan-hubungan kita akan bangkit, iman kita akan bangkit. Itulah harapan dari kebangkitan. Bukan kekacauan, bukan keruntuhan. Maut tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Apakah kita mempercayai hal itu? Kesimpulan, orang benar akan bangkit kembali. Yesus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya, ia memperoleh kemenangan. Ia tidak memperoleh kemenangan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Anda dan saya. Ia memperoleh kemenangan atas kejahatan. Itu adalah kemenangan atas kemenangan kehidupan atas kematian, kemenangan harapan atas keputusasaan, kemenangan terang atas kegelapan, dan kemenangan sukacita atas kesedihan. Apa yang kalian miliki hari ini? Apa yang kalian bawa hari ini? Kekhawatiran, rasa malu, dosa,
kesakitan, depresi, kesedihan. Bahkan jika kalian tidak dapat percaya, saya minta untuk kalian percaya. Tuhan Yesus, kiranya kemenangan-Mu menjadi kemenangan saya. Bantulah saya untuk menang. Karena kita merayakan hari Paskah ini bukan bukan tentang kebangkitan Yesus 2000 tahun lalu, tapi juga kebangkitan kita hari ini. Kita merayakan diri kita bangkit kembali, sebab Yesus telah bangkit. Pendeta senior Reverend Abraham Park mengatakan bahwa Yesus akan bangkit kembali. Mau mereka membunuh dia 100 kali, ia pun akan bangkit setiap kali. Dan itu berarti jika iblis membuat kita jatuh 100 kali, kita pun akan bangkit kembali. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya berkat ini diberikan kepada kalian. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah kepadamu. Dan inilah perintah Yesus ketika ia akan segera naik ke surga. Dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus dapat berkata bahwa ia bersama dengan kita hari ini karena ia telah bangkit kembali. Kita dapat berkata bahwa Yesus bersama dengan kita karena kita percaya bahwa ia telah bangkit kembali. Amin. Jadi kalau kita mempercayai hal itu, kalau kita memiliki kuasa kebangkitan, kalau kita mempercayai kebangkitan Allah kita, maka ia akan berikan pada kita kuasa kebangkitan. Dan saya meminta untuk semua orang yang hadir hari ini untuk mengambil pulang sebuah hadiah. Kalian datang ke gereja hari ini, maka kalian ambillah sebuah hadiah, yaitu kuasa kebangkitan. Amin. Jangan lupa, ketika kalian pulang, bawalah hadiah ini, hadiah kuasa kebangkitan. Jangan lupa untuk menggunakannya. Kuasa kebangkitan ini. Apa itu? Kuasa kebangkitan ini memampukan kita untuk menjalani hidup yang baru, di mana kita dapat mengampuni, karena kita telah diampuni. Kita dapat berdamai, karena kita diberikan damai sejahtera. Kita dapat berbuat baik. Kita dapat bangkit. Kita dapat bahkan menghibur mereka yang berduka. Karena kebangkitan ini ada di dalam kita. Saya meminta kalian sekali lagi untuk mengulangi dengan saya. Oke? Boleh? Penebusku hidup. Karena Yesus bangkit, saya akan bangkit kembali. Ketika kalian mengatakan ini, percayalah. Kalau kalian tidak percaya, maka kalian akan bohong. Jadi tolong ikuti saya dan katakan ini sebagai sebuah doa yang kalian naikkan dengan iman. Amin. Karena Yesus bangkit, saya akan bangkit kembali. Karena Yesus bangkit, iman saya akan bangkit kembali. Karena Yesus bangkit, keluarga saya akan bangkit kembali. Karena Yesus bangkit, panggilan saya akan bangkit kembali. Dan karena Yesus bangkit, gereja akan bangkit kembali. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena telah mengizinkan kami pada hari kebangkitan ini untuk sekali lagi menerima berkat dan merenungkan kebangkitan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa
Tuhan kita sungguh-sungguh bangkit dari kematian, bahwa melalui kebangkitannya Engkau telah memberikan kami harapan yang hidup. Engkau telah mengizinkan kami kuasa kebangkitan sehingga kita dapat bangkit kembali. Bapa, kita lemah. Kami lemah dan sering jatuh, dan di tengah-tengah kami ada di antara kami yang telah depresi, putus asa, dalam duka cita, memiliki masalah hubungan, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan ada banyak hal yang meruntuhkan kami. Tapi Bapa, hari ini kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kuasa kebangkitan ini, dan kami percaya bahwa tangan-Mu menopang kami, dan bahwa Engkau akan membangkitkan kami kembali. Bantulah kami untuk bangkit, dan bangkitkan hati yang putus asa, pulihkan mereka yang terbebani oleh rasa bersalah, ampunilah dosa mereka, bantulah mereka untuk kembali kepadamu, dan berikan kepada mereka kebangkitan dan juga keberanian, dan berikan keberanian juga kepada mereka yang hidup dalam ketakutan. Biarlah kalau kami bangkit kembali, biarlah gereja kami menjadi saksi kebangkitan dan hidup kekal, dan kiranya setiap orang percaya, setiap orang beriman akan bangkit kembali setelah jatuh. Dan Bapa, kiranya Engkau bantu kami untuk dapat bangkit lebih tinggi lagi dan menjadi semakin dekat kepadamu. Bantu kami untuk hidup oleh iman, dan bantu kami untuk memegang harapan kami. Dan Bapa, bantu kami supaya kami tidak pernah melepaskan tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami sukacita di atas duka cita, berikan kemenangan hidup atas maut, dan mengizinkan kami untuk dapat dengan penuh sukacita memberi kepadamu, dan kiranya sukacita itu dapat kami bagikan dengan keluarga dan kerabat sekitar kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.